Kedua, li nasabiha, keturunan, keluarga. Yang dimaksudkan di sini apa? Tempat dia hidup dan bertumbuhnya di mana. Termasuk nanti lebih luas temannya, circle-nya, nongkrongnya, dan segala macam. Itu juga harus kemudian kita pastiin dulu. Jadi ini adalah salah satu bagian untuk inspeksi yang paling masuk akal. Where? Di mana tempat dia tumbuh dibesarkan, dengan background keluarga besarnya seperti apa, karakternya bagaimana, pemikirannya bagaimana. Usut punya usut, masalah nasab ini sangat berpengaruh teman-teman yang dirahmati Allah. Bukan cuma sekedar dia keturunannya siapa ya. Tapi kemarin saya juga barusan dapat insight pengalaman yang bagus ketika nemenin ta'aruf. Ini sudah sampai tahap khitbah sama orang Kediri. Tulungagung sama Kediri ini kebetulan. Singkat cerita, set ending. Gagal khitbahnya. Karena apa? Keluarga besarnya membuat keluarga si teman saya dan keluarganya tidak yakin untuk melanjutkan khitbahnya. Kenapa? Ternyata dari faktor keluarga atau nasab, kita itu bisa menimbang-nimbang kapasitas diri kita. Termasuk mal tadi ya, maaf, agak balik lagi lompat. Kalau calon kita ternyata belum sesuai dengan spek yang kita harapkan, misal kita punya spek digit penghasilannya sekian-sekian, lah sementara yang datang kok masih sekian, maka akan ada batas toleransi kita. Mampu nggak kalau kita sama yang dengan spek digit sekian? Itu masih bisa dinegosiasikan. Paham sampai di sini? Nah, ketika kita oke, berarti deal. Di keluarga juga sama. Ini keturunan baik-baik, Masya Allah. Keluarganya baik, backgroundnya setelah macam baik. Tapi di tengah perjalanan itu berhenti. Kenapa? Setelah ditahu bahwa ternyata keluarga si calon banyak yang gagal. Kebetulan si calon itu, teman saya laki, ini perempuan. Si perempuan itu punya 4 saudara gitu ya. Dan kebetulan qadarullah 4, bukan 4-nya, 3 yang lainnya itu divorce. Gagal dalam pernikahannya. Sehingga si teman saya dengan keluarganya akhirnya dia tidak berani lanjut. Kenapa? Mereka merasa bahwa kapasitas keluarganya dan dia sendiri kayaknya tidak mampu untuk dealing atau bernegosiasi dengan itu. Karena merasa bahwa setelah ada obrolan lebih deep, lebih dalam, ternyata memang ada faktor dari kedua orang tua yang kemudian terlalu ikut di dalam rumah tangga si saudara-saudara. Sehingga ini kalau dilanjut, sepertinya saya tidak mampu dengan model yang seperti ini. Tapi ada juga yang berani. Karena kebetulan qadarullah si perempuan ini akhirnya juga menikah. Dan keluarganya baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja. Berarti dia punya batas ambang toleransi yang kuat nih si calon yang baru. Bisa dipahami ya? Nah di sini enggak. Enggak apa-apa, enggak jadi. Karena memang dari sisi-sisi tertentu dia merasa bahwa kekurangan ini juga mungkin ada kekurangan di saya kali ya. Mungkin cuma demikian. Sehingga kalau nanti dijadiin satu, wah crash ini nanti. Jadi background keluarga besar dipengaruhi. Pemikirannya apa dan segala macam. Banyak yang kemudian perkara kunut ndak kunut jadi berantakan rumah tangganya itu banyak terjadi. Maka ini juga salah satu jadi pertimbangan untuk memilih jodoh via jalur nasab ya. Karakter, pemikirannya, ideologinya, ini juga akan berpengaruh. Saya tidak bermaksud untuk membela salah satu di antaranya, tapi yang pasti jika nyambung setara strum pemikiran, ya insya Allah yang lainnya juga akan nyambung. Insya Allah begitu. Kalaupun enggak nyambung, ada beberapa, satu kunut, satu enggak, nyambung dalam satu keluarga. It's okay, fine, karena kebetulan dua-duanya sudah memiliki ilmu yang luas. Yang jadi imam ketika dia kunut, terus kemudian si makmum gak ikutan kunut, dia legawa. It's okay, bagi saya memang ada yang begitu. Si makmum juga sama, oh imam pakai kunut, saya nggak pakai juga nggak apa-apa, mungkin versi dia. Karena dia yakin dengan itunya. Tapi perlahan biasanya yang seperti ini juga mungkin akan jadi sebuah trigger. Bila mana dalam kondisi rumah tangga berjalannya tidak sesuai dengan keinginan. Faktor-faktornya banyak. Nanti akan saya bahas 5 yang lain, ini masih 4 ya. 3, li jamaliha. Apa itu? Dari apa? Jamal?
fisiknya, ketampanannya, keindahannya, parasnya. Kalau sekarang lagi usum wi apa? Sidik-sidik mewing ya. Neng dindi komennya mewing. Ngomongin rahang gitu. Jadi li jamalia dari rahangnya. Kalau Pak, mantep Pak. Kenapa? Biasa rahangnya Pak. Wes. Nggak. Ya, bagi saya memang bab ini adalah bab yang sering kemudian dibahas ya. Kita kebanyakan orang awam juga ngelihat faktor fisik sebagai faktor kecenderungan untuk memilih jodoh. Nabi pun juga mengakomodir itu dan itu diperbolehkan. Hak gitu kan, sah saja. Di mana dari paras yang cocok, tidak membosankan ketika dipandang, bahkan tidak membuat jijik ya. Itu akan jadi salah satu penentu tumbuhnya perasaan-perasaan dalam mengarungi bahtera keluarga. Jadi nggak apa-apa. Tapi biasanya faktor ini nggak lama. Orang deg-degan, orang berbunga-bunga dengan fisik seseorang itu biasanya paling lama secara penelitian itu kemarin saya dapat informasi terbaru paling lama 4 tahun. Sisanya biasa. Zaman saya sekolah ini ketemu geget-geget jilbab ya. Mas Kai teko. Motor kan DM mlebu liwat kene, kalian lewat gitu ya. Parkir neng kene, udah motor parkir neng baper tapi. Iya, betul. Saya pun juga dulu pernah mengalami hal yang sama, Mbak. Jadi ketika ada seseorang yang bagi saya sinyalnya kuat, ketika arep papasan saya pilih melipir muter pakai jalur yang lain. Ya, masa-masa itu adalah masa-masa yang wajar untuk kemudian ada hal-hal yang seperti itu. Jadi Jamal faktor nampak paras itu juga faktor yang utama. Yo kebetulan ini yo cerita, yo pengalaman, tapi yo memang agak lucu. Kemarin itu ada beberapa teman, bukan beberapa teman, satu teman yang kemudian langsung di talk bapak ketika dia nunjukin calonnya, ini Pak calonku gitu. Kayak ngononya awakmu yo pede dijak apa buah bareng. Waduh. Ini bapak lek ngomong lo langsung begitu loh. Akhirnya dicandaan di tongkrongan kita gitu. Gimana udah akhirnya enggak jadi. Kebetulan memang enggak jadi. Ya sah-sah saja itu yang seperti itu. Tapi aja diomongin langsung ya. Ya tenang, trauma, rawani rapi. Jadi itu. Yang terakhir di diniha. Dari faktor agamanya. Ini yang jadi prioritas kata Nabi. Ini bahkan ketika kemudian kita memilih agamanya. Fatfar bitaditin taribat. Ya dah. Jika kamu milih karena agamanya, maka insya Allah kamu akan beruntung. Biasanya dianalogikan pakai angka, agama itu 1, yang lainnya nilainya adalah 0. Agamanya bagus, dia ganteng, poinnya 10. Agamanya bagus, dia ganteng, malnya bagus, poinnya 100. Tambah lagi keluarganya bagus, nasabnya bagus, poinnya 1000. Ini membantu kita untuk kemudian bisa menentukan faktor penentu cari pasangan dari kriteria agama. Tambahan di saya adalah faktor-faktor yang lainnya ternyata juga ada banyak ya untuk kemudian bisa mengganggu untuk mencari pasangan. Tapi perhatikan beberapa hal, salah satu di antaranya aku malah lali opo. Yang jadi red flag itu ya. Contohnya misalnya, ini tidak masuk di 4 ya. Bab pencitraan. Ini bagi saya, kalau saya pribadi, itu adalah bagian yang sensitif. Pencitraan. Sing wajar-wajar, apa biasanya? Ini masih wajar sih, batas wajar. Ketika datang ta'aruf, bawa mobil bagus, pinjaman, rental, pakai baju bagus dan segala macam, pinjem dan segala macam. Bagi saya it's okay lah, itu masih dalam batas ya wes lah, ya nggak boleh sih, tapi ya wes lah. Tapi bagi saya lebih baik apa adanya, jujur apa adanya. Lek perlu, Mas, calon keluarga kita ya perlu dites. Gawe montore bapakmu sing paling elek misalnya. Nah, sing seicik nang omah enake bravo, gawe bravo jajal dites. Bagaimana responnya? Lek mau nyumanggakne piye responnya? Mungkin bisa jadi ya begitu. Tapi informasi palsu yang kemudian dilebih-lebihkan, overclaim, itu bagi saya kurang begitu pantas untuk kemudian dikeluarkan. Maka kita harus punya
secondary layer untuk kemudian menyaring orang-orang yang pencitraan seperti ini. Terutama di zaman sekarang masalah sosial media. Wah, yang fitnya bagus, ya kan? Nah, Brandingnya. oh iya, zaman sekarang, waduh itu hati-hati. Tapi itu juga salah satu faktor untuk kemudian kita bisa melihat bagaimana karakter dia di belakangnya atau backgroundnya bagaimana. Ki bocah ki bendino kok neng pantai, neng gunung, kayak gunungnya pantainya beda-beda. Ki, wah, kan bisa jadi itu. Yang biasanya sering itu adalah bagi teman-teman di klinik nikah, yaitu postingannya tentang agama, ini yang jadi masalah. Ternyata ketika berumah tangga dia tidak seperti yang ada di postingannya. Ini yang sering terjadi. Bagi beberapa orang, bab syiar ini penting ya, dakwahkan, sampaikan, itu memang penting juga, tapi juga harus diiringi dengan ya amalkan, lakukan kemudian apa yang kemudian saya sampaikan. Tapi beberapa ini nggak ketemu nih. Nah, yang kedua, yang jadi red flag apa? Temperamen. Temperamen. Ini bagi saya kelihatan sekali. Terutama ketika ditanya bab-bab yang sensitif. Kalau laki-laki ditanya bab ya finansial dan materi. Ketika dia sensitif masalah ini, potensi itu ada, Mbak. Ya, potensi itu ada. Maka tidak sedikit banyakkan perempuan atau teman-teman ahwat, putri, istri-istri yang kemudian juga bermasalah untuk meminta nafkah kepada suaminya. Karena pas ditanya bab ini saja, mereka temperamen. Bisa dilihat dari gesturnya. Jadi bagi saya temperamen ini coret. Nah, gitu doang. Itu beberapa penjelasan terkait dengan kriteria pemilihan jodoh. Sisanya ya mari kita gali bersama-sama. Di kelas biasanya turunannya ada banyak. Saya nggak bawa indikator yang lebih dalam lagi. Intinya, lek pengen kenalan sama seseorang, ketika waktu ta'aruf jangan cuma tanya, hobinya apa? Kamu suka ini enggak? Ya cuma tanya ngono. Kok sing basic-basic ngono ya. Mas biasanya sampean subuhan jam piro ngono ae. Langsung to the point, ora ngopo-opo wis diulti to, Mbak. Ya, jadi masalah jodoh ini bukan masalah cuman kecocokan hobi, tapi juga kecocokan visi misi dunia dan akhirat kita. Insya Allah begitu ya. Nah, baru sisanya yang terakhir, ini masih ada berapa waktu lamanya? Kurang 15 menit lagi, Datuk. Apa? 15 menit lagi. Oh, 15 menit. Nabi pun juga begitu. Nah, sekarang saya akan sedikit ambil poin yang kemudian terkenal, masyhur Nabi ada khairukum li ahlihi. Nabi itu ketika dia mengquality assurance dirinya adalah sebaik-baik dari kalian adalah yang baik untuk keluarganya. Wa anna khairukum li ahli. Dan aku adalah yang baik pada keluargaku. Maka hal ini juga jadi salah satu tolok ukur kita untuk kemudian menyiapkan diri kita supaya kita itu layak. Yakin terhadap diri itu penting. Maka itu bagi beberapa orang yang kemudian memiliki permasalahan tentang mencari pasangan, biasanya masalahnya ada di sini, yaitu menyadari kapasitas dirinya. Yang gagal masalah izin, yang gagal masalah meyakinkan calon pasangan, yang gagal meyakinkan calon keluarga besarnya, biasanya juga gagal tentang meyakinkan dirinya sendiri. Apa saja poinnya? Yang paling pertama ya baik terhadap keluarganya. Supaya dia baik terhadap keluarganya, maka juga dia tahu akan kapasitas dirinya. Saya sempal sedikit materi yang saya ambil. 3 ganjalan jodoh. Salah satu ganjalan yang paling utama yaitu masalah tidak mengenali diri. Dia tidak tahu potensinya apa. Dia tidak tahu karakternya di mana. Dia tidak tahu nanti dia akan bisa fokus di bidang apa. Itu sangat mengganggu, terutama yang laki-laki. Terutama yang laki-laki. Makanya biasa teman-teman cowok akan perlu waktu yang agak lama untuk mengumpulkan pundi-pundi percaya dirinya. Sekalinya sudah full, bekalnya sudah penuh, usianya sudah melewati batas yang kemudian dia anggap idealnya. Nah ini juga akan jadi masalah.
ganjalan berikutnya yang membuat seseorang tidak mendapatkan pasangan, yang kedua biasanya tidak memiliki impact sosial. Dia tidak memiliki value, nilai kebermanfaatan terhadap yang lainnya. Lah piye dinotis kalau misalnya dia sendiri tidak bisa memberikan kebermanfaatan bagi yang lainnya. Orang baik saja tidak cukup. Baik yang kemudian bisa memberikan manfaat. Maka sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat kepada yang lainnya, berimpact kepada yang lainnya. Itu penting. Bagi yang sampai sekarang, ini beberapa teman-teman yang kemudian di usia-usia yang sudah digit angkanya mulai bertambah dan bagi dia sudah merasa tidak ideal lagi, maka ini yang perlu di-push. Berikan impact yang positif yang ada di sekeliling kita. Rasakan, minimal keluarga kita merasakan manfaat dengan adanya kita. Jadi bisa bantu orang tua, birrul walidainnya bagaimana, dan seterusnya. Paling tidak bisa nyenangi mereka, sehingga mereka mengizinkan kita untuk menikah, terutama kedua orang tua. Sisanya kepada yang lainnya, sehingga kita juga dinotis. Oh, Mas ini biasa berbagi insight positif tentang literasi keuangan. Yang nontonin kan banyak. Orang lain jadi trust, follow, dan seterusnya. Sehingga dia bisa, oh begitu. Dia bisa memberikan insight tentang motivasi terkait bisnis. Dia punya bisnis yang berhasil, yang bisa di copy paste di mana-mana. Insight positif, memberikan kebermanfaatan. Gabung di sana. Begitu. Dan lain seterusnya. Ini beberapa hal yang kira-kira teman-teman bisa jadikan referensi untuk menambal kekurangan ilmu di antara proses mencari pasangan belahan penyempurna separuh agamanya, atau semoga ini juga jadi tambahan insight positif dari asatid dari pemateri-pemateri yang sebelumnya di ngaji cinta ya, untuk ngaji kita pada kesempatan kali ini. Terakhir, untuk teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa jodoh kita itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari kita. Jodoh bisa dikatakan cerminan dari diri kita. Dia yang datang kepadamu tidak akan jauh-jauh dari upayamu untuk memperbaiki diri selama ini. Dia yang tertakdirkan untukmu tidak akan jauh-jauh pula dari ikhtiarmu mengubah diri sendiri jadi lebih baik. Maka percayalah bahwa selama kita di track yang tepat, insya Allah kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Di jalur yang sama, dengan cara mungkin yang berbeda, insya Allah ketika niat kita lurus, kita akan diketemukan di sana. Di mana? Di surganya Allah Ta'ala, minimal demikian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.